Baik, berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat cake pisang keju. 5 butir telur ayam, kemudian 200 gram tepung terigu, di sini saya menggunakan merek segitiga, 150 gram gula pasir, TBM kira-kira setengah sendok teh, soda kue kira-kira seperempat sendok teh, kemudian pisang barangan kira-kira 6 biji, dimana pisang barangan ini kita lumat atau kita hancurkan, bisa menggunakan gelas sehingga nantinya akan menjadi seperti ini ya. Ini pisang barangan tadi yang sudah dihancurkan. Kemudian vanili secukupnya untuk menambah harumnya. Kemudian cara membuatnya adalah kita masukkan dulu gula pasir ke dalam wadah yang nantinya kita akan mixer dengan kecepatan tinggi. Kemudian telur 5 biji tadi. Di sini rekan-rekan bisa menggunakan 4 biji juga boleh ya, 5 biji juga boleh. Jangan lupa kita masukkan TBM-nya kira-kira setengah sendok teh. Jangan terlalu banyak menggunakan TBM ini karena ini adalah bahan kimia ya. Jadi kalau terlalu banyak juga nggak bagus ya. Setelah kita campur antara telur, gula, dan juga TBM tadi, kita mixer selama 10 menit dengan kecepatan tinggi ya, kira-kira 10 menit dengan kecepatan tinggi. Adapun telur yang digunakan, usahakan menggunakan telur dalam suhu ruangan, artinya tidak menggunakan telur yang baru dikeluarkan dari kulkas atau lemari es. Nanti dikhawatirkan cake-nya tidak mengembang. Jadi gunakan telur yang tidak dingin ya. Kita mixer selama kurang lebih 10 menit sehingga adonannya menjadi keputih-putihan seperti yang nampak di video ini. Baik, kalau sudah 10 menit kita matikan mixernya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, bagaimana membuat cake pisang keju super lezat ini. Setelah adonan di mixer tadi, kita masukkan tepung terigunya. Tepung terigu yang dimasukkan di sini tentunya sebelumnya sudah disaring dan dimasukkan sedikit demi sedikit. Kita gunakan mixer saja di sini, tapi dengan kecepatan yang paling rendah, sambil kita masukkan tepungnya sedikit demi sedikit. Ya rekan-rekan, jangan sekaligus banyak supaya dia tercampur dengan rata. Gunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah, atau kalau menggunakan sendok atau spatula boleh ya, menggunakan sendok plastik juga boleh, tapi di sini saya menggunakan mixer supaya lebih cepat dan supaya lebih tercampur rata juga. Oke, setelah kita mixer kira-kira sudah tercampur tepungnya, maka langkah berikutnya kita masukkan ya soda kuenya kira-kira seperempat sendok teh. Kita masukkan soda kue kira-kira seperempat sendok teh. Fungsinya untuk melembutkan adonan ya, untuk melembutkan cake pisang kita nanti. Jadi nanti cake pisang keju ini akan terasa lebih lembut, lebih padat, walaupun tetap mengembang. Jangan lupa kita masukkan pisang yang sudah dilenyek tadi atau sudah dihancurkan. Kita masukkan pisang yang sudah dilenyek. Ini saya menggunakan kurang lebih 6 butir pisang. Terserah rekan-rekan apakah mau menggunakan 5 butir, 6 butir, ataupun 7 butir. Di sini saya menggunakan pisang barangan karena memiliki
citra rasa yang khas ya, dan bau yang lebih wangi juga. Kita aduk-aduk hingga merata. Setelah diaduk-aduk, kita masukkan margarin. Kita masukkan margarin ataupun mentega yang sudah dicairkan sebanyak 100 gram ya. Jadi kita masukkan mentega yang sudah dicairkan sebanyak 100 gram. Dan kita tambahkan vanili, boleh juga. Kalau untuk Anda yang tidak suka baunya, boleh tidak menggunakan. Tetapi kalau mau lebih harum, silakan menggunakan vanili kira-kira secukupnya saja, supaya kue nanti lebih terasa wangi. Kembali kita aduk-aduk, kemudian kita siapkan loyang yang akan digunakan. Tentunya loyang ini sebelumnya sudah ditaburi dengan tepung dan juga margarin ya. Kita masukkan adonan yang sudah kita aduk-aduk tadi ke dalam loyang. Jangan lupa nanti kalau adonan sudah dimasukkan, jangan lupa untuk diratakan ya rekan-rekan. Jangan lupa untuk diratakan supaya nanti kalau sudah matang hasilnya tidak miring sana, tidak miring sini. Baik, cara meratakannya boleh kita hentak-hentakkan. Kita hentak-hentakkan sedikit supaya dia merata. Dan kita siapkan kukusan. Kukusan ini jangan lupa sudah dimasak ataupun sudah dihidupkan kompornya sebelum adonan selesai ya. Jadi pas adonannya selesai, kita letakkan ke dalam loyang tadi. Kukusan ini sudah mendidih airnya. Jadi airnya usahakan sudah mendidih pada saat adonan sudah selesai, sehingga adonan tidak menunggu terlalu lama untuk dikukus. Kalau menunggu terlalu lama nanti dikhawatirkan tidak mengembang. Kita kukus dengan api sedang selama kurang lebih 30 menit. Baik, sambil menunggu adonan pisang kejunya tadi matang, kita akan membuat adonan buttercream. Di sini kita membutuhkan mentega putih sebanyak kurang lebih 300 gram. Mentega putih ini kita mixer selama kurang lebih 20 menit dengan kecepatan tinggi. Jadi kurang lebih 20 menit dengan kecepatan tinggi. Nanti setelah adonannya kelihatan sudah mengembang, kira-kira 20 menit ya, karena butuh waktu cukup lama untuk membuat adonan ini menjadi lembut. Nah, bahan berikutnya yang dibutuhkan untuk membuat krim ini adalah 1 kaleng kecil susu kental manis ya, 1 kaleng kecil susu kental manis. Kalau untuk Anda yang ingin adonannya manis, dihabiskan saja. Kalau yang tidak ingin terlalu manis, ya dikira-kira dikurangin. Di sini kalau perbandingannya, kalau 1 kaleng dengan 300 gram mentega putih, hasilnya cukup manis. Kemudian kita mixer lagi kurang lebih selama 10 menit. Jadi dalam membuat buttercream ini membutuhkan 2 bahan, yaitu mentega putih 300 gram dan juga susu kental manis 1 kaleng kecil yang kita mixer dengan kecepatan tinggi sehingga adonan menjadi mengembang dan lembut. Ya, adonannya sudah jadi. Di sini kelihatan cukup mengembang dan cukup lembut dan terasa cukup manis. Rekan-rekan, inilah cream butter yang sudah jadi, terlihat lembut dan tentu saja rasanya manis. Nanti kita akan oleskan di cake-nya ya. Sekarang sudah 30 menit, kita lihat apakah sudah masak adonannya. Kita cek pakai tusuk lidi, kalau terlihat bersih tanpa ada bekas di tusuk giginya berarti adonan sudah masak. Ya, ini sudah masak, kita angkat ya. Seperti ini penampakannya sebelum dibuka. Oke. Cukup mengembang, cukup cantik bentuknya. Tinggal nanti kita oleskan dengan buttercream dan kita taburkan dengan keju parut di atasnya. Ya, terlihat cukup mengembang
Ya, kita oleskan dengan buttercream yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Kita oleskan pelan-pelan saja. Pisang keju ini saya pilih untuk dikukus karena kalau dikukus memiliki citra rasa yang lebih basah ya kalau menurut saya. Walaupun cake-nya mengembang tapi rasanya tetap terasa padat, tidak cenderung kering. Kalau dipanggang dia cenderung kering, tapi itu kembali ke selera kita masing-masing. Ya, kita oles buttercreamnya pelan-pelan di atas pisang kejunya. Nanti kalau sudah selesai baru kita taburkan keju parutnya. Wow, bisa dibayangkan rasanya ya. Berdasarkan pengalaman, pisang keju ini memiliki citra rasa yang lembut dan juga cukup mengembang, tapi dia tidak ringan. Kalau misalkan kita beli, kadang-kadang yang ada di supermarket terasa terlalu mengembang, terasa ringan ya, hanya terasa tepung dan gulanya saja. Ya, sudah kita ratakan, terlihat rapi. Ya, sudah terlihat rapi, baru kita parut keju di atasnya. Kira-kira di sini kita menghabiskan separuh dari keju batangan. Ya, adapun ukuran keju batangannya bisa dilihat di video. Kalau saya di sini menghabiskan kurang lebih 50%-nya ya. Nah, ini dia terlihat cukup menggiurkan ya. Nanti kita akan coba rasanya bagaimana ini. Ya, sebelum kita coba rasanya, kita potong-potong dulu. Bisa terlihat sini begitu terlihat lembut ya pada saat dipotong. Nampak sekali kalau cake ini memiliki tekstur yang lembut. Namun tidak terlalu mengembang. Kalau terlalu mengembang dia tentu berbeda ya pada saat dipotong atau terlihat. Nah, ini dia biar saya rasakan dulu ya. Oke, kita rasakan dulu bagaimana rasa pisang keju ini. Ya, ini dia terlihat sungguh memukau. Alhamdulillah, luar biasa sekali rasanya, lembut, legit, terasa sekali pisangnya, dan memiliki citra rasa yang kaya. Terasa pisangnya, krimnya, susunya, maupun kejunya cukup juga terasa. Pokoknya mantap. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkunjung di channel kami ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Saya berharap Anda berkenan untuk subscribe. Sampai jumpa.